Karakteristik kedua adalah velocity, yaitu peningkatan kecepatan ketika data dibuat, disimpan, maupun dianalisa. Kemampuan memproses data secara real-time, mengimbangi dari kecepatan produksi data adalah salah satu tujuan dari analisa big data. Semakin cepat data diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi, semakin menguntungkan buat bisnis. Dengan kata lain, jika bisnis tidak mampu menganalisa data yang dimiliki dengan waktu yang diinginkan, dapat dibilang bahwa bisnis tersebut sudah kehilangan kesempatan. Sebagai contoh, bayangkan Anda akan pergi berlibur ke Korea besok pagi. Malam harinya, Anda pasti akan melakukan packing. Nah, agar dapat packing dengan efisien, yaitu di mana Anda cukup membawa barang-barang yang memang Anda perlukan, maka Anda perlu mengetahui cuaca di Korea seperti apa selama Anda akan berada di sana. Katakanlah Anda tidak tahu perakiraan cuaca dan tidak punya aplikasi perakiraan cuaca. Anda hanya akan dapat menebak secara manual. Bagaimana Anda akan melakukan tebakan tersebut? Apakah Anda akan menebak berdasarkan informasi cuaca dari bulan lalu, tahun lalu, atau hari ini? Tentu saja Anda akan memilih informasi dari hari ini, yaitu hari yang terdekat. Informasi yang kadaluarsa itu menjadi tidak penting, meskipun informasi itu adalah akurat. Kemampuan mengimbangi velocity big data dan menganalisanya bisa jadi sangat berdampak besar bagi kehidupan. Namun tentu saja, tidak semua big data harus dianalisa secara real time maupun secara cepat. Ada juga kebutuhan analisa big data yang dapat dilakukan secara batch processing, yaitu data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam mesin pemrosesan selama waktu tertentu secara berkala. Perlu diingat, semakin cepat pemrosesan, tentu saja biayanya akan semakin mahal. Mari kita lihat 4 jalur ini dan diskusikan jalur mana yang tepat untuk kondisi tertentu. Tanda dolar adalah untuk biaya dari jalur yang dipilih. Ketika ketepatan waktu dari informasi terproses tidak memiliki peran pada pengambilan keputusan, kecepatan produksi dan pemrosesan data jadi tidak penting. Ketika ketepatan waktu bukan masalah, Anda dapat memilih jalur manapun. Tentu saja, Anda akan memilih jalur yang paling murah, bukan? Yaitu jalur nomor 1. Namun, ketika ketepatan waktu dari hasil akhir adalah penting, maka pemilihan jadi tidak sesederhana itu. Anda harus membuat keputusan berdasarkan biaya dari hardware, kepekaan waktu dari informasi, dan skenario berikutnya. Dengan kata lain, hal ini menjadi pertanyaan yang bergantung pada bisnis. Jika ketepatan waktu sangat krusial, maka bisnis akan memilih jalur 4. Sebagai kesimpulan, kita perlu memperhatikan velocity dari big data. Streaming data akan memberikan informasi apa yang terjadi saat ini. Menganalisa tipe data ini secara real time memberikan pelincahan dan adaptasi untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Namun tentu saja membutuhkan biaya yang tidak murah.